Hingga pada akhirnya pelaku kejahatan akan mati secara perlahan-lahan karena kekurangan darah. Hai semuanya, thanks sudah klik video ini dan selamat datang di channel Ana M7 dalam program M7 Mystery. Senang sekali di video kali ini kita dapat kembali berjumpa untuk mengulik hal-hal misterius, unik, dan menarik di dunia ini. Dan kami harapkan kabar kalian semua di video ini sehat-sehat selalu ya. So, Sobat M7, kalian tahu nggak sih tentang hukuman mati? Ya, di setiap tempat tentunya memiliki hukuman matinya masing-masing. Dan hukuman mati sendiri biasanya diberlakukan pada pelaku kejahatan yang berat. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya pada zaman dulu ternyata ada hukuman mati yang bisa dikatakan mengerikan dan sadis. Seperti apa hukumannya? Tak usah lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Pertama, dikuliti hidup-hidup. Pada pembahasan pertama ini ada hukuman mati dengan cara menguliti pelaku hidup-hidup. Dan metode hukuman ini dinamakan flaying, yakni menguliti manusia hidup-hidup. Sebetulnya, hukuman ini bukan hanya dilakukan untuk hukuman mati, namun juga digunakan untuk tujuan lain yang tak kalah kejamnya, seperti menghilangkan jati diri seseorang. Dengan maraknya kepercayaan akan tahayul yang menyebar di berbagai negara Eropa pada abad pertengahan, membuat hukuman mati jenis ini menjadi salah satu metode untuk menghukum mati pelaku kejahatan yang dipercaya sebagai vampir atau manusia serigala. Wah, tak terbayangkan bagaimana sakitnya dikuliti hidup-hidup. Yang pada awalnya kulit bagian dada akan disayat menggunakan pisau. Dan perlahan-lahan bagian kulit lainnya pun akan dilepaskan dari daging. Dan tahukah kamu bahwasanya hukuman ini dilakukan tanpa menggunakan bius dan pelaku kejahatan akan dibiarkan hidup dan meronta kesakitan. Wow, sangat-sangat kejam. Kalau menurutmu gimana? Kedua, lynchi. Berikutnya ada hukuman yang dinamakan lynchi. Lynchi sendiri adalah hukuman mati sadis yang pernah diterapkan di negara Tiongkok pada zaman dinasti Tang di tahun 600 hingga 700. Bahkan, hukuman ini juga pernah dilakukan pada tahun 1905. Dan itu adalah tahun terakhir hukuman ini dilakukan. Berbeda dengan hukuman mati pada umumnya yang dilakukan karena pelaku kejahatan melakukan tindakan pembunuhan atau semacamnya, di hukuman lynchi ini dilakukan pada pelaku yang melakukan kejahatan dan pengkhianatan negara dengan cara menggantung pelaku di tempat umum dan tubuh pelaku akan diiris sedikit demi sedikit dengan pisau. Hingga pada akhirnya pelaku kejahatan akan mati secara perlahan-lahan karena kekurangan darah. Dan tentu saja ya, hukuman ini tak kalah mengerikan dan sadis dari hukuman sebelumnya. Ketiga, hanged, drawn, and quartered. Berikutnya ada hukuman yang bernama hanged, drawn, and quartered. Secara harfiah, hukuman ini mengacu pada hukuman gantung, tarik, dan membagi tubuh menjadi 4 bagian. Dan menurut info yang kami dapatkan, ternyata hukuman ini pernah diterapkan di Inggris pada tahun 1283 pada siapa saja yang terbukti melakukan kejahatan paling berat. Parahnya lagi, terkadang mayat atau lebih tepatnya adalah potongan tubuh pelaku kejahatan diletakkan di tengah keramaian publik. Tujuannya untuk memberi efek jera dan rasa takut kepada para masyarakat. Dengan kondisi sosial yang kondusif, tentu akan memberi rasa aman kepada raja dan ratu yang memimpin pada masa itu. Nggak kebayang lagi sih. Ditarik hingga tubuh menjadi terbelah-belah. Dan tentu hal ini sangat-sangat ya kejam. Keempat, digergaji. Berikutnya ada hukuman mati dengan cara digergaji.
Metode ini dilakukan bagi pelaku kejahatan yang telah terbukti melakukan kejahatan berat, yang mana pelaku akan digantung secara terbalik, kemudian algojo akan menggergaji tubuh pelaku, dimulai dari bagian dubur hingga ke leher. Sekadar informasi, karena posisi kepala berada pada bagian bawah, maka aliran darah akan mengalir deras ke otak. Sehingga pada saat proses hukuman terjadi, pelaku kejahatan itu masih dalam kondisi sadar. Wah, tak bisa dibayangkan bagaimana pelaku kejahatan ini merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Dan hukuman ini diberlakukan di Eropa pada abad pertengahan. Dan hasilnya dapat menekan angka kriminalitas hingga hampir 100%. Wow. Kelima, garrote. Selanjutnya ada hukuman yang bernama garrote. Garrote merupakan hukuman mati yang menggunakan alat khusus untuk mencekik pelaku kejahatan hingga leher pelaku hancur. Menurut informasi yang kami dapatkan, metode hukuman mati ini pernah diterapkan di Spanyol pada tahun 1812 silam. Hukuman mati ini berlaku bagi pelaku kejahatan yang berat. Misalnya, pelaku pembunuhan sadis berantai yang telah terbukti bersalah. Pada hukuman ini, pelaku akan didudukan di sebuah kursi. Kemudian, algojo akan memutar alat di belakang kursi itu, yang tujuannya untuk mencekik leher pelaku secara perlahan hingga hancur. Karena hukuman ini dianggap sadis dan kejam, maka hukuman ini dihapus pada tahun 1974 silam. Setelahnya, Spanyol dan beberapa negara yang menggunakan metode hukuman mati garrote ini menggantinya dengan hukuman tembak mati. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman ini cukup kejam atau mungkin kalian memiliki informasi tentang hukuman mati lain yang lebih kejam dan lebih mengerikan? Kalau ada, bisa tulis di kolom komentar. Oke, semuanya itulah tadi telah kami hadirkan untuk Anda. Hukuman mati mengerikan di berbagai negara. Semoga menghibur dan menjadi tambahan ilmu dan wawasan untuk Anda. Kemudian jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar kami dapat menjadi lebih bersemangat untuk menghasilkan konten-konten yang menghibur untuk Anda. Terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.